Gua kasih lo pertanyaan selanjutnya ya, Klepon. Jawab yang benar, jawab yang cepat, jangan muter, jangan drama, dan jangan napas panjang. Lo tau gak sih, lo berdiri kayak gitu sambil tolak pinggang lo nggak bikin lo makin serem. Lo kelihatan kayak belalang tempur. Oh, jadi pose A salah. Kalau gue kayak gini, pose B salah juga. Lebih kayak bodyguard gerbang. Oke, fokus ya Devon. Lo jangan alihin topik. Lo, kenapa lo gangguin gue? Kenapa lo ngeliatin gue dan ngaku-ngaku jadi secret admirer gue? Dan yang bikin gue makin heran lagi, kenapa lo masih hidup sekarang? Hey, itu yang terakhir bukan pertanyaan yang fair. Akila, duduk dulu. No, ini namanya interogasi berdiri, Sah. Gini ya, Klepon. Lo tahu kan kalau kita itu nggak pernah ketemu. Gue juga nggak tahu lo siapa, nggak pernah ngeliat lo juga. Kita ketemu cuma waktu itu pas lo nyulik gue malam-malam. Wow, gue nggak nyulik lo, oke? Itu salah framing. What? Terus sekarang lo nge-gaslight korban? Oke, Devon, dicatat, Devon. Yuk. Tunggu ya, ini bagian penting. Oke. Gue bohong. Nah, lihat kan? Apa gue bilang? Dia ngaku sendiri loh. Tanpa tekanan fisik, cuman aura gue doang yang neken dia. Aura lo ribut. Diem, aura gue efektif. Kita memang belum pernah ketemu. Tapi, gue memang secret admirer lo. Serius? Ya, serius. Lo bukan secret admirer yang kriminal kan? No, bukan. Tapi lo pasti bohong kan? Lo bilang lo udah lama jadi secret admirer gue. Gue liat lo nyanyi pas di pensi. Dan suara lo jujur. Ya, gue interested. Ya emang sih, gue kalau nyanyi suara gue jujur. Terus. Gue cuma cari tahu dikit. Gak ada niat jahat. Lo gak jatuh cinta kan? Gak sampai segitu. Tapi denger ya Devon, gue udah marahin lo, itu artinya lo harus mundur. Namanya juga usaha. Ya lo tuh salah target. Gue bukan tipikal cewek yang luluh karena effort yang ilegal. Akila, Aku gak mukul, Her. mama kamu nyariin kamu. Udah nelpon lagi. Ayo pulang. Wah, kenapa sih setiap gue pegang kendali, abis itu ortu pasti langsung masuk frame. Dengar ya, Klepon, urusan kita belum selesai. Noted. Dan jangan salah, gue sabar, tapi kalau gue capek, gue bakalan cari ribut. Kalian berdua jagain dia ya, jangan sampai lengah, jangan sampai luluh, jangan kasihan. Apalagi ngeliat mukanya dia tuh, jangan percaya. Slow. Dia gak kemana-mana. Iya, santai aja. Ayo Her, kita pulang sebelum Mama datang terus bikin art baru di sini. Kita duluan ya. Yuk. Gue masih ngeliat lo ya, pakai batin gue. Gue lebih takut sama dia daripada Blade. Sekarang giliran gue. Sumpah gue capek banget. Omongan Harry barusan, itu bukan alarm kecil, Pak. Iya. Berarti waktu semakin mepet. Berapa yakin kamu kita masih bisa ngurus semua ini? Kita lakuin yang terbaik. Sebisa kita. Tapi kalau ketahuan juga ya mau gimana lagi? Mungkin sudah waktunya. Tapi aku takut satu hal. Apa? Akila ngedrop karena masalah ini. Semoga nggak terjadi ya. Dan Devon, sebaiknya setelah kamu ngantar aku, kamu langsung balik ke rumah Fatah. Karena aku merasa ada yang aneh dengan semua ini. Gak mungkin Devon datang cuma buat ketemu sama mama aku. I will. Makasih. Dan aku gak bakal konsentrasi mikirin ini semua. Tapi sih dia bukan tipikal yang berani kan? Bukan. Dia bukan kayak Matthew atau Axel. Dia gak akan berani berbuat apapun sama kalian. Oke. Dan kabarin aku kalau ada apapun. Iya, pasti. Zara,
Hah? Mungkin kalau urusan Akila udah selesai, dan masalah ini semua juga, bahkan kalau seluruh kekeosan ini udah mereda lah, aku mau minta satu hal, bisa? Tolong kamu kasih waktu untuk kita. Kita? Iya. Bukan untuk misi, bukan buat strategi, bukan buat keluarga, tapi buat kita berdua. Apa yang lo tahu tentang gue? Yang ini gue nggak boleh salah jawab. Ini bahaya. Apa? Lo Alverik. Iya, lu jelas tahu. Kita semua di sini tahu, lu tahu. Lu udah dependensi, kita lihat di CCTV. Apa yang lu tahu tentang masalah gue? Nggak banyak. Gak banyak terus gimana? Gak banyak sampai terjadi sesuatu sama Raisa waktu itu. Hah? Gak banyak yang kayak gimana nih yang lu maksud? Apa orang-orang di rumah itu masih terus mikir untuk nyingkirin gue? Gue nggak tahu banyak soal. Gue nggak tahu, tapi lu dan saudara lo Matthew mau ngancurin gue. Oke, please, jangan tekan gue. Gue nanya, lu tinggal jawab sekarang. Gue nggak tahu apa-apa. Oke, gue cuma ngelakuin apa yang gue disuruh. That's it. Itu aja. Mohan, kita butuh dia untuk nanti malam. Dan dia harus dalam kondisi baik-baik aja sebelum Fatah ketemu sama Blake. Mohan! Gimana caranya gue bisa masuk ke rumah itu dan ketemu orang tua gue secepat mungkin? Gue. Jawab. Apa? Gue jawab. Gue nggak tahu. Gue ada di rumah itu, lu pasti tahu. Gue. Lo salah paham. Apanya? Nggak semua hal di rumah itu kita tahu. Oke? Kita digerakin sama sistem yang ada di rumah itu. Lo harus percaya sama gue. Tinggal di luar kayak gini itu jauh lebih bagus daripada tinggal di rumah itu. Gue mau ketemu sama orang tua gue, mereka ada di sana kan. Mati gue. Gue harus jawab apa sekarang? Gue tahu mereka ada di sana. Gue yakin lu pasti tahu cara masuk situ tanpa radar. Nggak akan bisa. Listen, semua orang yang coba deketin rumah itu langsung ketahuan dalam jarak 10 km sebelum sampai. Dan kalau kita semua sekarang tahu apa masalah lo, mungkin lo nggak akan baik-baik aja di saat lo baru masuk radar. Bahkan di situ aja baru rencana. Pasti mereka langsung tahu. Dan kalau lo tanyain gue soal Tante Cass dan Om Aris, gue nggak tahu apa-apa. Gue dipindahin ke residence lain tanpa ada akses ke rumah utama. Gue lagi dihukum. gue ngerti. Ya, pasti. Ada banyak hal yang lo nggak ngerti dan nggak bakal ngerti. Rumah itu bukan tempat tinggal. Itu tempat di mana sistem berjalan. Itu bukan tempat di mana keluarga berkumpul sebagai keluarga. Terus kenapa lo dihukum? Karena gue deketin Akil. Dan F langsung protes ke Oma. Dia nggak suka tunangannya digangguin. F siapa? F yang tadi. Kalian berteman kan? F yang tadi pergi sama Akila.
Harry, F. belum ada gunanya saya jadi Sander. Iya, kayaknya gitu. Sorry, jadi kalian satu geng, F dan kalian.